Pak Mike tercepat lolos air 259 detik. Hari ini, dia menantang diri 240 detik. Mari ucapkan selamat dulu atas keberhasilan Pak Mike. Kenapa kepalaku tambah pusing? Rasa airnya ada yang aneh. Sepertinya ada yang memasukkan obat ke sini. Akuariumnya terkunci. Kacau. Tolong. 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 Mike selalu begitu. Demi penampilan yang lebih baik, dia selalu pura-pura takut. Tolong. 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 Sepertinya ada yang nggak benar. Dia nggak bergerak lagi. Ada apa ini? Tolong. Cepat tolong. Aku dokter. Ini dia sudah pingsan, cepat. Mike. Kenapa nggak bisa dibuka? Cepat, siapapun. Mike. Mike? Semalam, Pak Mike, pesulap 3 kali juara dunia, meninggal tragis saat pertunjukan pelarian air. Polisi menemukan racun di akuarium tersebut. Akuariumnya juga dimanipulasi seseorang. Aku lahir kembali. Charles, akhirnya kau bangun juga. Syukurlah, semalaman aku khawatir sekali. Ini kakaknya pemilik badan ini? Lily, bagaimana rasanya? Ada yang nggak enak? Nggak ada. Kemana saja kau? Nggak tahu hari ini ulang tahun kakek? Hamen Fendi, Charles. Jangan banyak bicara. Cepat bawa anak nakal itu ke sini. Satu lagi. Tuan Mardi mau datang melamar. Dandan yang rapi. Jangan mencoreng wajah keluarga Magna. Charles, apapun yang terjadi di ulang tahun kakek, kau nggak boleh takut ya. Ada kakak. Kakak beradik ini kasihan sekali. Orang tuanya meninggal dini, museum sulap peninggalan mereka diincar pamannya yang serakah. Ku bantu wanita ini demi tubuh yang kutumpangi ini. Baiklah, ayo. Pendiri keluarga Magna, ahli sulap terkenal dari dinasti sebelumnya. Sebelum meninggal, dia melukis lukisan damai. Tampak hidup di pertunjukan. Apanya yang begitu hidup? Dipertunjukkan itu. Bukan cuma manusianya. Bahkan pohon dan sungai seolah-olah hidup. Seluruh kota pun menjadi gempar. Pelukisnya juga meninggalkan wasiat keluarga. Generasi berikutnya yang bisa mengurai lukisan ini dianggap penerus sah keluarga Magna. Setelah dia meninggal, tak seorang pun dari keluarga Magna bisa mengurai dan menghidupkan kembali kemegahan lukisan itu. Charles, tunggu di sini. Kakak terima telepon dulu. Lukisan damai kelihatan mewah. Tapi menurutku, ini biasa saja. Kotak alat peraga. Pakai dia saja. Lily dan adiknya belum datang juga? Nggak sopan, bener-bener keterlaluan. Apa? Lukisan damai. Tiba-tiba hidup. Ternyata begini. Nggak masuk akal. Apa? Lukisan damai.
tiba-tiba hidup kembali. Cepat lihat, orang di dalam lukisannya bergerak. Ini ilmu sihir tertinggi dari keluarga Magna. Sungguh ajaib. Siapa? Siapa ini? Siapa yang bisa menghidupkan kembali lukisan ini? Coba lihat, menghilang. Apa karena sinarnya? Sepertinya mengandalkan sinar saja. Nggak akan cukup. Tentu saja. Kalau semudah itu, pasti sudah lama dipecahkan. Sekarang cuma ahli ajaib itu tahu rahasia lukisan ini. Jika temukan orangnya dan dapat rahasianya, keluarga Magna nanti akan menonjol di dunia pesulap. Jangan ragu-ragu. Cari ahli itu sampai ketemu. Baik. Charles, kau ini. Cuma lihat-lihat. Ayo, kita masuk. Ayo. Ayah, semoga panjang umur. Kakek, selamat ulang tahun. Kakek, Paman Fendi. Dasar nggak tahu malu. Berani terlambat di ulang tahun ayahku. Sudah kuduga. Nggak tahu diri. Bahkan nggak menghargai kakeknya sendiri. Ayah, cepat ambil kembali museum sulap di tangan Lily. Kalau enggak, entah nantinya dia akan menyombongkan diri sampai kemana. Itu Charles dari keluarga Magna, kan? Dia 9 tahun, tapi kocok kartu pun tak bisa. Sungguh mempermalukan keluarga besar pesulap. Kakek, kemarin Charles kecelakaan. Nggak sadarkan diri. Dia baru sadar. Cukup. Omong kosong. Ayah, Lily ini perempuan, lalu membawa Charles si beban ini. Bisnis museum sulap makin lama makin memburuk. Supaya lebih aman, lebih baik diambil kembali saja. Iya, kakek. Lily cuma perempuan. Dia mana bisa kendalikan? Usaha keluarga sebesar itu. Kalian tiap hari mengacau. Bagaimana aku bisa berbisnis? Diam. Jelas-jelas kau yang nggak mampu, sebaliknya menyalahkan orang lain. Kenapa? Nggak terima. Coba adu sama kami. Siapa menang? Museum sulap miliknya. Apa kalian berani? Adu sulap denganku. Provokasi yang jarang sekali terjadi. Siapa takut? Siapa yang takut? Dia yang pengecut. Charles? Anak kecil, kau yang bilang sendiri. Lily, adikmu setuju ini di depan umum. Jangan sampai kalian menyesal. Charles, kau dibohongi. Mereka sengaja memancing kita. Sudah payah, ya payah saja. Kakakku mau memancing Lily. Siapa sangka dia tertipu. Biasanya diam, bicara, langsung menyusahkan kakaknya. Adik yang baik. Bocah ini tanpa sulap pun tak masalah. Dia justru bermasalah. Menyusahkan kakaknya, kasihan kakaknya. Benar-benar beban. Keluarga Magna nggak bisa menyerahkan museum sulap ke Lily. Charles, nantinya nggak boleh begini lagi ya. Sudahlah, buat apa banyak bicara sama dia? Tinggal serahkan saja museum sulapnya. Bodoh. Tunggu. Bocah, kau setuju? Berubah pikiran, jangan salahkan aku. Museum sulap itu punya kami dari awal. Kalah buat kalian. Menang. Tak punya apa-apa. Ini tak adil. Kalau kami menang, kasih museum sulap kalian ke kami. Berani nggak? Setuju. Lagi pula, kalian nggak mungkin menang. Melawan kami, kita undi. 2 kali menang dalam 3 perlombaan. Siapa menyesal? Dia pengecut. Aku minta semua jadi saksi. Baik. Seru menyaksikan pertandingan sulap antar keluarga Magna. Benar. Hari ini hari keberuntungan kita. Ayo, mulai. Supaya adil, persilakan salah satu hadirin. Ambil undian. Biar aku saja. Mengembalikan trik sulap. Sesuai artinya, membalas trik sulap lawan. Yang menang, yang kalah. Keduanya berhasil atau gagal, dianggap seri. Kalian duluan, atau kami duluan. Aku duluan. Charles, kau bukan lawannya. Dengar, duduk dulu. Aku siap-siap.
Bocah ini nggak bisa kocok kartu. Buat apa dia naik ke sana? Mau mempermalukan orang lain? Hampir Lily dipermalukan. Benar-benar. Benar-benar nggak ngerti keadaan. Lily juga membiasakannya seperti ini. Tamatlah dia di kehidupan sekarang. Dia ini mau. Berbuat apa? Jangan khawatir, lihat saja. Hadirin, hari ini kutunjukkan trik sulap terbaru. Ambil buah lewat lubang. Silakan lihat baik-baik. Hebat, hebat. Ini. Ini sungguhan, bukannya cuma alat peraga. Tomat sungguhan, bukan properti. Lihat. Yuk. Sungguhan. Coba dulu. Lubangnya menghilang? Ini benar-benar ajaib. Luar biasa. Sekarang giliran kalian. Ini. Gabungan dua trik sulap baru ku kembangkan. Semoga Heru dan Tony tidak memahaminya secepat itu. Meski menggabungkan dua trik sulap, tapi nggak benar-benar ada yang baru. Kalau mau mengalahkan lawan, kurasa nggak akan semudah itu. Cuma trik kecil, nggak seberapa. Kak, biar aku saja. Kerja bagus, Tony. Hadirin, silakan tunggu sebentar. Aku siap-siap dulu. Tony percaya diri sekali. Sepertinya dia punya rencana yang matang. Sepertinya begitu. Bagus, bagus sekali. Luar biasa. Sekarang sudah tahu betapa payahnya kalian. Lebih baik serahkan museum sulap sebelum kalian mempermalukan diri kalian. Kau? Sekarang giliran kami. Perhatikan baik-baik, kalau enggak, nanti kalian nggak bisa membalas. Jangan menangis. Dia mau apa? Entahlah. Para hadirin sekalian, ku buat penasaran dulu ya. Nona cantik, tolong sebut satu kartu. 3 sekop. Simpan ya. Para hadirin, lihat baik-baik. Kacau, luar biasa sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Cocok kan? Itu kartu yang tadi? Benar-benar kartu yang sama. Bagaimana pertunjukan sulapku?
Bagaimana? Paham nggak? Kacau. Pertama kali kulihat, nggak tahu cara membalasnya. Kalau tak paham mengaku kalah. Babak berikutnya, jangan buang waktu. Cuma trik sederhana, sombong sekali. Kau kocok kartu saja tak bisa. Beraninya angku begitu? Kau nggak takut angin kencang membuat lidahmu kaku? Lily, adikmu berbuat ini. Kau diam sayang. Charles, aku tahu kau nggak terima. Tapi trik sulap Heru nggak mudah. Aku nggak bisa mengembalikannya. Babak pertama, kalian menang. Biarlah. Cuma 1 babak saja. Sisa 2 babak lainnya. Biar aku yang maju, pasti bisa menang. Sudah payah. Kurasa 2 babak sisanya nggak perlu diadu lagi. Mengaku kalah. Jangan permalukan diri lagi. Banyak basa-basi. Musim sulapnya, lanjut babak 2. Kalau masih berisik, kami langsung pergi. Bocah payah, mau mempermalukan diri sendiri, kan? Akan kukabulkan. Silakan hadirin. Ambil undi babak kedua. Aku saja. Tebak kartu. Trik sulap klasik. Banyak variasi. Caranya nggak terbatas. Tebakan benar, menang. Tebakan salah, kalah. Kalau keduanya salah, babak seri. Kalau keduanya benar, yang terhebat menang. Demi keadilan bersama, Kita sama-sama pakai kartu lawan. nggak masalah kan? Boleh. Sekarang siapa yang duluan? Sebelumnya kami, sekarang giliran kalian. Anak ini pintar juga. Dia mau lihat cara kita. Nggak masalah. Bukan cuma tebak benar, kami bisa tebak lebih hebat. Di hadapan kekuatan, perhitungan atau rencana akan sia-sia. Silakan pilih kartu. Kasih lihat ke hadirin. Kembalikan ke tempat semula. Jangan kasih lihat aku. Sudahlah. Kalian berdua saja yang pilih. Takutnya kalian tak terima kalah. Bagus. Dia nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau dia mau dipermalukan, biar aku kabulkan. Charles, cuma pilih kartu saja. Nggak akan mengaruhi babak ini. Pilih saja kalau begitu. Bocah, pilih yang benar. Kalau kali ini kalah juga, babak terakhir. Nggak perlu diadu lagi. Pernah dengar penjahat mati karena banyak bicara? Kau. Oka, kehilangan museum sulapnya, giliranmu menangis. Kocok dan bagi sepuasmu. Bagaimanapun kau mengacaknya, kartu teratas pasti pilihanmu. Percaya diri sekali. Apa ini sungguhan? Entahlah. Bocah ini. Kenapa begitu? Dia biarkan Heru begitu. Dia mau menyerah. Bocah ini mainnya beda. Nggak acak kartu. Jika tebakanku benar, orang bisa mengira aku memanipulasi babak ini. Kurang bijak, kurang seru. Aku lupa. Kau saja nggak bisa mengocok kartu dengan benar. Kalau tak bisa mengocok, takut bilang saja. Gak usah pura-pura. Kalau dia nggak bisa mengocok, ganti orang. Kalau tebakanku kalian bilang aku curang, karena aku yang kocok dan bagi kartunya. Aku nggak bisa kocok kartu. Lihat baik-baik. Cara ini sungguh luar biasa. Bukannya katanya, bocah ini nggak bisa mengocok kartu. Itu pasti cuma rumor. Ayo, lanjutkan pertunjukan murahanmu itu. Kau, bocah, cuma kocok kartu saja. Buat apa sombong? Begitu kau kalah nantinya, itulah saatnya kau menyesal. Dia kocok atau bagi, pasti kartu pertama. Buka saja. Kami juga mau lihat. Benar, kami juga mau lihat. Aku yang buka, boleh? Ada yang mau, lebih baik lagi. Jangan tak terima kalau kalah. Ku buka. Kartu yang sama. Hadirin, kita akan lihat keajaiban akan terjadi. Kenapa ekspresinya begitu? Dia pilih Jack Sekop tadi, bukan Jack Keriting. Gak mungkin. Aku nggak percaya. Trik kartu semudah ini. Aku mana mungkin salah. Kartunya skop. Aku sendiri sudah memotretnya. Kalau nggak percaya, lihat saja. Kalau nggak percaya, tanya ayahmu saja. Dia juga sudah lihat semuanya.
Bocah nakal, ini semua ulahmu. Kenapa? Nggak terima kekalahan? Kalau payah, nggak usah pamer. Mau menunjukkan keajaiban? Kau kira kau pantas? Sungguh memalukan. Baiklah, bocah, anggap saja kau beruntung kali ini. Aku salah menebak. Kalian berdua juga harus menebak benar. Ayo mulai babak selanjutnya. Minta salah satu hadirin untuk pilih kartu. Tunggu dulu. Barusan aku suruh dia yang pilih. Biar Lin, di babak ini aku harus pilih kartu. Tunggu dulu. Bocah, apa maksudmu? Aku nggak boleh pilih? Kalian berdua ada apa-apanya? Sebelum pilih, ambil satu kartu dari DI. Apa maksudmu? Pilih satu. Ayah, sebenarnya apa yang bocah ini mau lakukan? Entahlah, aku merasa ada yang aneh sama dia. Hari ini, Charles nggak seperti biasanya. Sikapnya aneh. Kok ambil saja? Kami mau lihat apa maunya bocah ini. Benar. Akan kuambil. Aku mau tahu apa yang bisa diperbuat bocah sepertimu. Lalu? Bagus. Lalu pilih satu kartu dari sini. Kartu kedua pilihanmu, isinya kartu pertama pilihanmu. Kalau bukan, babak ini aku mengaku kalah. Charles, jangan. Anak inggusan, kau sudah gila ya? Dua kartu ini aku pilih, aku belum lihat isinya. Apalagi kalian berdua, pegang belum? Kenapa kau bisa sepercaya diri ini? Ini sulap, bukan sihir. Bocah ini, jangan-jangan dia mengira bisa sihir. Dia mau kartu apa? Yang keluar kartu apa? Ayah, kalau museum sulap diserahkan ke tangan dua anak bodoh ini, cepat atau lambat akan bangkrut. Cari perhatian saja. Badut yang gak pantas naik panggung. Kenapa di hidupku luar biasa ini? Punya cucu sepertimu? Charles bercanda. Jangan serius. Pertandingan banyak orang, kok tidak dianggap? Lili kalah satu babak. Kalau kali ini kalah lagi, nggak ada lagi babak ketiga. Kalau di babak ini tebakan Lily salah, ini juga seri. Sekarang lebih baik. Dia langsung mengaku kalah. Lili kasihan sekali. Masih muda, sudah tak punya orang tua, masih harus mendidik. Adiknya tak berguna. Lily, dengar nggak? Adikmu ini, pembawa sial. Dia mau kasih lihat. Bagaimana kalian kehilangan museum peninggalan orang tua kalian. Semuanya, lihat baik-baik. Ini, apa? Kartunya dua-duanya sama. Tebakan dia benar. Bagaimana mungkin? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Mana mungkin dia bisa? Sulap tingkat tinggi, cuma pakai trik yang paling sederhana. Sebagian orang sudah banyak gaya, masih saja salah. Kenapa nggak percaya? Diam kau. Bocah, kau cuma asal tebak saja. Ini nggak dihitung. Bapak ini nggak dihitung. Di depan begitu banyak orang, bagaimana bisa nggak dianggap? Kau sendiri yang bilang tadi. Kau? Kenapa? Kalau aku kalah, harus dihitung. Kalau kau kalah, nggak dianggap. Jangan buat malu. Mau asal tebak atau enggak, artinya menang. Benar. Keberuntungan itu salah satu bagian dari kemampuan. Siapa tahu bocah ini masih punya trik hebat lainnya. Dia tak punya trik hebat, cuma beruntung. Pokoknya babak ini nggak kuanggap. Kecuali, bocah, kalau kau memang sesombong itu, di babak terakhir, kita jangan asal pilih. Main yang lebih ekstrem. Hindari paku dengan kertas. 1 lawan 1. Kalau kau masih menang, kuakui kau punya sedikit kemampuan. Berani nggak? Nggak bisa. Aku bisa main sama kalian. Tapi Charles masih kecil. Aku bawa Charles pulang dulu. Ayo. Menghindari paku dengan selembar kertas. Risikonya sangat besar. Bisa terluka kapan saja. Di babak kali ini, Tony jelas mau membinasakan bocah. Kakek, lihat ya. Di babak terakhir mau main curang. Pasti karena nggak mau menyerahkan museumnya. Ya, ayah. Coba ayah bilang sesuatu. Museum sulap ini gak boleh hancur di tangan mereka. Dasar kurang ajar. Berani keluar dari sini.
bukan anggota keluarga Magna lagi. Kakek nggak paham ya? Dia bukannya mau bertanding, tapi mau menyakiti tangan Charles. Dia masih anak kecil. Kakek, Bukannya ini salahmu. Kalau kau menyerahkan museum sulapnya, apa akan terjadi kejadian seperti ini? ini peninggalan orang tuaku untukku dan Charles. Atas dasar apa? Kurang ajar. Sudah merasa dirimu hebat. Berani kurang ajar di depan umum. Percaya atau enggak, akan kusir kalian hari ini juga. Lily, kau sudah membuat kakek marah. Kau merusak hari ulang tahunnya. Bagaimana kakek punya cucu durhaka sepertimu? Sampah keluarga Magna. Kalian, Jangan banyak bicara. Serahkan museum sulapnya. Atau bertanding secara adil. Kalau enggak, keluarga Magna enggak akan punya kakak beradik durhaka seperti kalian. kami bertanding. Charles, tenang saja. Ayo, mulai. Supaya kami nggak dianggap curang, kami minta 2 orang naik dan mengubah urutan kantongnya. Biar aku saja. Baiklah. ...30 detik observasi. Pilih 1 kantong di sini. Siapa yang mendapat paku? Dia yang kalah. Bocah, pilih yang baik. Jangan sampai tanganmu terluka. Kalau payah, baru harus observasi. Charles, jangan gegabah. Langsung pukul. Anak ini sombong sekali. Pinter sekali sandiwaranya. Kalau berani, coba pukul. Charles, jangan dengarkan dia. Biar aku yang bantu. Tenang, biar aku saja. Kau. Tegang, aman. Anak ini beruntung sekali. Nggak pilih kantong isi paku. Sekarang giliranmu. Asal tebak saja. Buat apa sombong? Bicara memang mudah. Coba tebak sendiri. Tony, cepat pilih. Jangan bilang kau takut. Nggak bisa mengalahkan anak kecil. Diam. Siapa takut? Lihat, kan? Memangnya susah? Banyak bicara. Tunggu dulu. Barusan kau yang pilih duluan. Bapak kedua. Aku duluan. Baru adil. Aku pilih punyamu ini. Terserah kau saja. Apa? Bocah ini juga terlalu percaya diri. Kantong sisa 2. Paku di salah satu kantong. Salah pilih. Darah muncrat. Charles, jangan gegabah. Tony mau pilih yang itu. Pasti ada alasannya. Kantong itu pasti nggak ada pakunya. Apa? Lalu bagaimana ini? Bocah, jangan bilang kau menyesal. Sekarang belum. Tapi, sebentar lagi akan ada. Langit berputar, bintang berpindah. Charles? Bocah, kau ini bercanda, ya? Ini sulap, bukan sihir. Apa-apaan anak ini? Dia bukan lagi bercanda, kan? Main trik dengan tangannya sendiri. Baiklah, kalau kau memang sehebat itu, kita pukul sama-sama. Berani nggak? Siapa takut? Berani sekali. Charles, jangan. Percayalah padaku. Dasar nggak tahu dirinya. Aku sudah mengatur segalanya. Mati kau. Tony. Bocah ini menang lagi. Dia benar-benar beruntung. Kalau menang sekali, beruntung. Kalau menang terus. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Jelas-jelas aku. Jelas-jelas sudah berbuat apa? Sudah berbuat curang duluan? Anak kurang ajar. Ini semua pasti ulahmu, jawab. Ulahku.
Dia sendiri yang merebut kantongku. Memangnya itu salahku? Salahkan siapa yang suruh pilih kantong itu? Kau. Ayah, kakek, tanganku sakit. Tony, siapapun ke sini. Tony ke rumah sakit, cepat. Luka begini, tangannya bisa cacat. Tanpa tangan? Bagaimana bisa jadi pesulap? Tamat sudah riwayatnya. Babak 3 sudah berakhir. Pemenangnya sudah bisa ditentukan. Saatnya menepati taruhan. Serahkan museum sulap kalian. Tutup mulutmu. Nggak kusangka kau tega melukai kakak sepupumu. Menginginkan museum sulap pamanmu. Bagaimana bisa aku punya? Cucu yang berhati busuk sepertimu. Serahkan museum sulap kalian. Dan mengaku salah sama sepupumu. Lalu aku akan mengampuni kalian. Kalau enggak, aku akan mengusir kalian dari keluarga Magna. Benar, serahkan museum sulap itu. Kalau enggak, keluar rumah. Kalian sendiri yang ajak tanding. Hindari paku pakai kertas. Dia sendiri yang minta. Dia rebut kantongnya sendiri. Dia terluka, kami disalahkan. Di depan orang sebanyak ini, nggak malu? Kau, keluarga Magna sudah keterlaluan. Untuk kuasai museum sulap mereka berdua. Memaksa mereka bertanding. Menekan moral. Merebut paksa. Keluarga pesulap ternama, sikapnya memalukan. Pantas saja makin hari makin buruk. Diam kalian semua. Ini urusan keluarga kami. Kalian gak berhak ikut campur. Kalian berdua dengar. Ayahku sudah setua ini. Dan masih jadi bahan omongan orang. Cepat serahkan museum sulap kalian. Paman Fendi, yang benar saja. Jelas. Diam. Berani membantah. Berani membalas perkataanku. Memang sudah keterlaluan. Aku kasih satu kesempatan lagi. Serahkan museum sulapnya. Atau nama kalian dihapus dari keluarga Magna. Ayo Vergil, kita tak perlu tinggal lama di keluarga semena-mena ini. Berani sekali kau. Anak kurang ajar. Pikirkan baik-baik. Lily, kau membiarkan dia seenaknya begitu? Begitu keluar dari sini, meski kau berlutut di hadapanku, aku takkan terima kalian. Jangan menyesal. Menyesal? Nggak bisa menguasai museum sulap, kalian yang harusnya menyesal. Kelewatan. Enyah dari sini. Siapa yang menyesal? Siapa yang cucu di sini? Bagaimana dengan lamarannya? Kalau masih belum mau juga, aku mau ganti orang saja. Tuan Mardi, sebuah kebanggaan bagi keluarga Magna kalau bisa dijodohkan dengan Tuan Mardi. Setuju, pasti setuju. Nggak mau, pria brengsek ini sakiti banyak wanita. Semua orang tahu. Kakek, kalau aku nikah dengannya, hidupku bakal hancur. Diam kau. Kau yang diam. Kami sudah diusir dari keluarga ini. Siapa setuju lamaran ini? Dia yang menikah. Kau. Siapa pengecut? Dia kalah, kau sendiri bilang. Bocah. Kau tak tahu kakek emosi. Beraninya mengkhianati keluarga kami? Dasar kacang lupa kulitnya. Sebuah kehormatan kalau kakakmu bisa menikah sama Tuan Mardi. Mau gak mau, dia harus menikah. Dia gak punya pilihan. Dasar nggak tahu diuntung. Mari juara satu lomba pesulap muda terharu. Masa depannya nggak terbatas. Kenapa masih pilih-pilih? Kalau kau lewatkan ini, kau pasti menyesal. Meski Mardi orang yang gak baik, dia memang berbakat. Trik sulap ke juara belum berhasil dipecahkan oleh siapapun. Benar. Bisnis museum sulap meredup. Pertunjukan sulapnya sudah kuno. Lily, kalau kau menikah denganku, akan kuajarkan trik pindah koinku. Kujamin, museum sulapmu pasti bangkit dan berjaya. Trik pindah koin? Cuma trik murahan saja, sampai sesombong itu. Bocah, apa kau bilang? Tuan Mardi, tenang. Bocah ini menang karena beruntung. Dia lagi di atas angin. Anda nggak usah memedulikannya. Minggir. Bocah, kau berani meremehkan trik sulapku. Aku beri satu kesempatan. Taruhan denganku. Kalau kau pecahkan trik pindah koinku, aku akan enyah. Takkan ganggu kakakmu lagi. Kalau kau gagal, kakakmu harus mau menikah denganku. Berani nggak? Siapa takut? Charles, jangan. Bagus. Semuanya dengar. Dia sendiri yang bilang, aku nggak memaksanya. Charles nggak ngerti. Dia masih kecil. Jangan dianggap. Jangan dianggap. Maksudmu, dia mempermainkanku. Kau bakal tahu? Apa jadinya kalau ada yang mempermainkanku? Apa maksudmu? Biarkan dia bertanding jujur sama aku.
Dia menang, aku pergi. Kalau dia kalah, kau ikut aku. Kalau masih berani mengelak, ku buat kalian berdua binasa dari Taharu. Kau... Charles, jangan gegabah. Mardi dan Tony beda. Jenius, pesulap dunia. Trik pindah koin tak mudah dipelajari. Lily benar. Sekalipun dia bisa menang lawan Tony, dia bukan lawan tandingnya Mardi. Apalagi memecahkan trik pindah koin terhebat milik Mardi. Kali ini, Lily sudah nggak bisa kabur lagi. Bakat dari genteng. Tentu aku tahu kemampuan bocah ini. Dia menang dari Tony karena beruntung saja. Menjadikan nasib sebagai kemampuan. Benar-benar memalukan. Trik pindah koin butuh kemampuan. Bukan asal tebak kartu. Atau asal pukul kantong. Lily masih bisa menunda. Tapi sudahlah. Bocah ini kalah. Kalau Lily masih menolak, Tuan Mardi akan membawanya resmi. Bocah, kau menyakiti kakakmu. Kak, tenang saja. Percaya sama aku. Bocah, cukup sombongnya. Tapi, aku senang bisa menunjukkannya di sini, biar kau nggak sedih kalau kalah. Bisa melihat trik pindah koin. Beruntung sekali. Kedatangan kita nggak sia-sia. Benar sekali. Yang pernah lihat videoku, pasti pernah lihat kotak ini kan? Silakan semuanya, lihat baik-baik. Apa ada yang janggal? Cuma tempat biasa. Nggak ada yang aneh. Ini koin yang kugunakan di pertunjukan. Ini juga koin biasa. Benar sekali. Baiklah. Meja ini punya keluarga Magna, kain ini juga sama. Semuanya boleh periksa dulu. Gak ada masalah. Cuma meja biasa. Kalau begitu, semuanya lihat baik-baik. Aku pindahkan 4 koin dari kanan ke kiri. Kuma pakai gesekan. Koin pertama. Koin kedua. Koin ketiga. Lalu koin keempat. 4 koin itu pindah dari kanan ke kiri. Apa kalian percaya? Aku enggak. Aku juga. Di video, koinnya pindah. Cuma nggak tahu. Videonya disunting, video bisa disunting. Tapi pertunjukan di tempat nggak? Semuanya lihat baik-baik. Wah, benar-benar lenyap. Semuanya, tenang dulu. Detik berikutnya, saatnya kalian melihat keajaiban. Dia benar-benar berhasil. Jauh lebih menegangkan dari di video. Tuan Mardi luar biasa. Penonton, puas dengan pertunjukannya. Bocah, paham belum? Kalau masih belum paham, kakakmu harus ikut Tuan Mardi. Kuma trik sederhana. Buat menipu orang bodoh seperti kalian. Kau. Kakakmu disiksa Tuan Mardi di ranjang. Lihat saja. Tuan Masih Mardi sombong? kenapa? Mau tahu caranya? Mau? Tentu saja mau tahu. Boleh saja. Kalau begitu, kutunjukkan sekali lagi. Bocah, lihat baik-baik. Aku ulang untuk terakhir kalinya. Nggak usah, hanya saja. Sekarang giliranku. Jangan-jangan bocah ini sudah paham trikku? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Kenapa? Takut kalah? Kayaknya sekarang juga. Kurang ajar. Mana mungkin aku takut padamu? Silakan kalau begitu. Ini. Tuan Mardi, gak masalah kan? Tenang. Alat tersembunyi, kuselundupkan. Tanpa benda itu, bocah ini nggak bisa apa-apa. Ternyata begitu. Dari sikapnya, sepertinya dia tak sadar ada alat tersembunyi. Benar. Kita tunggu saja kekalahannya. Baiklah, kalau begitu. Maukah kuberi waktu lagi untuk observasi? Jangan kalah menyedihkan. Suruh aku observasi? Kau kira dirimu pantas? Lihat baik-baik. Kau.
Koin pertama, koin kedua, koin ketiga, koin keempat. Para hadirin percaya nggak? 4 koin pindah ke tangan kiriku. Tentu saja nggak percaya. Kau kira kau ini Tuan Mardi? Pouka, dengar? Trik sulap ini ada alat tersembunyi. Barusan aku nggak kasih. Alat tersembunyi? Kuduga ini sulap, bukan sihir. Tentu saja. Di sini pasti ada alat tersembunyi. Penonton tak lihat. Bagaimana pertunjukan bocah ini? Pertunjukan apanya? Semua koin di tangan kirinya. Kumakan semua sekarang. Kuharap kau suka rasanya. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? Benar-benar pindah. Bukannya Tuan Mardi bilang alat tersembunyinya diambil? Kurasa kemenangannya atas Tony tadi bukan karena keberuntungan. Ini nggak mungkin. Ini nggak masuk akal. Lebih hebat dari trik sederhanamu itu, kan? Saat pertunjukanmu mulai, kau taruh kotak berisi koin di atas meja tangan kananmu. Diam-diam ambil koin dari situ. Kalau begitu, para hadirin, lihat baik-baik. Nggak benar. Kalau begitu, kenapa kamu tak lihat kotak koin itu? Dia menyembunyikan koin ke-5-nya. Oh, ternyata begitu. Kenapa kotak terakhir kosong? Kotaknya nggak kosong. Bagian belakang koinnya ditempel kain hitam. Saat tangan kanannya bergerak, dia membalik koinnya perlahan. Karena koinnya sewarna meja, makanya terlihat kosong. Lihat baik-baik. Benar kan? Cari mati. Alat tersembunyi yang diambil diam-diam itu, koin yang belakangnya ditempel kain hitam. Dia kira aku tak pakai koin itu, mengalihkan perhatian. Dia tahu kotak koin di tangan kanannya. Tapi selalu ada yang lebih hebat. Kemampuanmu seadanya. Berani bilang jenius? Siapa yang membuatmu seberani itu? Jangan lupa makan koinnya. Kau nggak disangka? Bocah ini langsung tahu trik sulap Tuan Mardi. Ini cuma rumor. Kalau dia dibilang nggak berguna. Mungkin Fendi merebut museum sulap. Sengaja menutupi Kenapa kelicikannya. diam? Cepat makan. Menyebalkan. Lily, wanita murahan ini. Aku harus mendapatkannya. Bocah, diam. Kalah kemampuan, aku mengaku. Aku tak terima kekalahan ini. Ini trik sulap yang kumenangkan di pertandingan sulap itu. Sudah lama berlalu, pasti ada yang berhasil memecahkannya. Lalu dikembangkan lagi. Dipelajari bocah ini. Ini nggak adil. Banyak bicara begini, pasti mau mengelak, kan? Bocah, jangan keterlaluan. Begini saja, aku masih punya trik terbaru. Kalau kau bisa pecahkan, aku segera pergi. Tuan Mardi benar. Mana mungkin bocah ini memecahkan trik sulap Tuan Mardi? Dia cuma beruntung, sudah belajar. Kata Tuan Mardi, tunjukkan trik sulap belum pernah diperlihatkan. Kalau sampai bocah ini masih bisa memecahkannya, dia baru dinyatakan menang. Dulu percaya diri bilang, aku nggak bisa memecahkannya. Setelah berhasil, kalian gak mau mengakui Tuan Mardi dan keluarga Magna. Kalian tak punya malu. Ayo pergi. Tunggu dulu. Ini peninggalan kedua orang tua kalian. Kenapa ada padamu? Kembalikan padaku. Kalau tak mau kurusak, turuti aku. Jangan. Kau mau apa? Pretending lagi. Ku kembalikan kalung ini padamu. Kalau enggak, ku jatuhkan. Kenapa diam saja? Ikuti Tuan Mardi. Hadiah ayahmu untuk ibumu. Saat lamaran, kau tega melihatnya hancur berkeping-keping. Dasar anak durhaka. Kalian sudah lihat kan? Tahu kenapa aku mati-matian? Mau ambil alih museum sulap itu? Dia ini wanita licik. Dia sama sekali nggak pantas mewarisi bisnis putraku. Bagaimana keluarga Magna? Cucu durhaka seperti kalian? Cukup. Sekumpulan bajingan. Buat citra bersih itu nggak takut runtuh menimpa diri. Kau. Bertanding? Boleh. Kalau kalah lagi, tak aku mau pergi. Sebelum pergi, berlutut. Minta maaf sama kakak. Kalau kau kalah lagi, Lily tak cuma menikah denganku. Dia harus melangkah ke rumahku. Bisa saja. Kembalikan dulu kalungnya. Baiklah, jantan juga. Charles, tenang saja. Sejak kapan aku kalah hari ini? Tentu saja setelah ini. Bocah, aku lupa bilang. Trik ini ku pelajari dari Romeo. Murid Mike. Aku jamin kau tak akan bisa memecahkannya. Tunggu kekalahanmu. Apa? Muridnya Mike? Trik sulapnya pasti luar biasa. Sungguh di luar dugaan. Tuan Mardi ternyata belajar dari murid Pak Mike. Keluarga sulap terkuat. Nggak ada apa-apanya. Bocah ingusan, kau tak akan bisa pecahkan.
trik sulap murid Pak Mike. Tunggu saja kekalahanmu. Tapi, akan ada orang yang nantinya akan merangkak menuju rumah keluarga Wijaya. Romeo, kenapa aku nggak ingat punya murid dia? Oh, aku ingat. Cuma murid yang namanya dicatat karena pernah traktir Mike makan sekali. Bukan siapa-siapa. Dia bisa mengajari apa? Kurang ajar. Beraninya kau kurang ajar sama Pak Romeo? Tuan Mardi, tenang dulu. Mulai pertunjukannya. Masih menunggu Lily. Berlutut padamu. Bocah, sewaktu kakakmu merangkak ke rumahku, aku akan cari orang untuk rekam siaran langsung. Nona cantik gaun merah di sana. Tolong petik sehelai daun. Terima kasih. Semuanya, lihat baik-baik. Di tanganku, cuma ada sehelai daun ini. Bocah, lihat baik-baik. Ini jurus andalan ciptaan Pak Romeo. Ini hebat sekali. Koinnya disembunyikan di lengan baju. Apa hebatnya? Lily? Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Sekarang nggak ada apa-apa di tanganku. Lenganku juga sudah kugulung. Jadi nggak bisa menyembunyikan apapun. Bocah, lihat ya. Ini. Muncul lagi. Ini ajaib. Ini. Kalian tebak, koin ini masih ada di tanganku atau enggak? Pasti sudah nggak ada. Meski aku nggak tahu bagaimana cara Tuan Mardi melakukannya. Kalau kau bilang begitu, aku nggak akan buat kau menjawab benar. Ini? Sekarang kalian tebak lagi. Koinnya ada nggak? Lengan baju digulung. Tak bisa disembunyikan lagi. Pasti masih ada. Kau lihat baik-baik. 3, 2, 1. Benar-benar lenyap. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Sulap karya muridnya Mike. Sungguh berbeda. Bagaimana mungkin? Bocah, tahu kehebatan Pak Romeo. Berlutut dan mohon ampun sekarang juga. Kau tarik kembali ucapanmu tentang Pak Romeo. Setelah itu, Lily nggak jadi kusuruh berlutut. Kalau kau enyah sekarang juga, kau nggak perlu minta maaf. Bocah kurang ajar. Sudah di ujung tanduk, masih sombong. Aku mau lihat bagaimana kau. Kau, semuanya sudah lihat kan? Ini rahasianya koinnya bisa hilang. Sejak awal, kita lengah. Dia sembunyikan benang magnet tak terlihat di tangannya. Saat terhalang daun, dia pakai magnet untuk menarik koinnya. Lengan bajunya digulung, gak bisa sembunyikan apa-apa. Pasti masih ada. Lihat baik-baik. 3, 2, 1. Ternyata begitu. Meski kau tahu cara menyiapkan koin, lantas kenapa? Kau tahu nggak koinnya dari mana? Benar. Hal yang paling ajaib itu. Bagaimana caranya bisa ada koin? Bagaimana cara menjelaskannya? Ku bilang, koin pertamanya disembunyikan di lengan baju. Gak ada nilai teknisnya. Lalu koin yang setelahnya, Tuan Mardi menggulung lengan bajunya. Dia nggak bisa sembunyikan lagi. dia berhasil. Kenapa bisa begini? Begitu mudah. Gua memanipulasi koin-koin ini saja.
Dari awal, nggak ada 4 koin. Cuma koin Matryoshka isinya 4 lapis. Sudah lihat belum? Cukup, bocah. Kau memang hebat. Aku mengaku kalah. Tunggu. Apa kau lupa? Mohon ampun dan minta maaf. Kurang ajar. Aku tuan muda keluarga Wijaya. Suruh aku minta maaf ke wanita murahan ini. Dia pantas. Bajingan! Kau suruh Tuan Mardi berlutut. Kau kira kau siapa? Tuan Mardi, tenang dulu. Keluarga Magna akan membujuk anak nakal ini agar dia menikahi Anda. Tuan Mardi, tenang dulu. Minggir. Sudah aku bilang, kalau kalah aku takkan ganggu. Aku memegang perkataanku. Tapi, aku berani jamin, wanita murahan ini nantinya akan mencariku duluan. Silakan bermimpi. Pemilihan ketua baru Asosiasi Pesulap Taharu akan segera dimulai. Kakakku Jason pasti menang. Begitu dia jadi ketuanya, museum sulap milik kalian tinggal menunggu bangkrut saja. Kau? Jason akan jadi ketua? Berarti menguasai museum sulap. Bukan hal yang sulit nantinya. Meskipun Charles hebat, dia akan tetap kalah sama kekuasaan. Kenapa diam saja? Cepat minta maaf sama Tuan Mardi. Minta dia menikahimu. Kenapa? Kau berniat menutup museum sulap? Hasil kerja keras orang tuamu. Kalau kira skepelah, museum sulap ditutup, nggak bersalah. Benar. Cepat sana. Dasar anak durhaka. Kenapa orang tuamu bisa melahirkan anak yang jahat sepertimu? Kenapa orang tuamu bisa melahirkan anak yang jahat sepertimu? Diam. Sebuah keluarga pesulap ternama dibuat ketakutan sama seorang Jason benar-benar memalukan. Semua bisa ikut dalam pemilihan ketua. Jika aku rebut posisi Jason, entah siapa yang kalah nanti. Kau mau merebut posisi ketua Jason? Dengar baik-baik. Apa yang kau ucapkan barusan? Kau membuatku terkesan hari ini. Tapi, Jason nggak seperti Mardi. Dia jenius kelas atas yang mengalahkan banyak pesulap senior di kota Taharu. Jason belum 40, berkualifikasi untuk memperebutkan posisi ketua. Kemampuannya sudah jelas. Pasti lebih hebat dari Mardi. Sehebat apapun Charles hari ini, dia bukan lawannya Jason. Aku ini ketua asosiasi sulap kota Damat. Bukan lawannya Jason si payah itu. Bajingan nggak tahu diri. Kenapa aku bisa punya cucu memalukan sepertimu? Punya kakek yang egois dan pilih kasih sepertimu juga membuatku merasa malu. Kita putus saja. Jangan saling bertemu lagi. Ayo pergi. Kurang ajar beraninya. Biarkan mereka pergi. Ayah, Jason segel museum sulap. Keduanya ke rumah kita. Mohon ampun padaku. Charles, aku harus bagaimana? Dengan kekuatan Jason, dia pasti terpilih jadi ketua. Nantinya dia pasti akan menyegel museum sulap kita. Itu hasil kerja keras ayah dan ibu. Apa aku benar-benar berbuat salah kalau aku menurut dan menikahi Mardi? Pasti akhirnya nggak begini. Tapi Mardi itu bajingan. Aku benar-benar. Tenang saja, ini bukan salahmu. Selama ada aku, Jason cuma bisa bermimpi jadi ketua. Charles, kau. Kenapa kau hari ini? Kenapa? Entahlah. Aku seperti mendapat pencerahan, semuanya langsung bisa kupahami. Mungkin karena tertabrak kemarin, ada sarafku yang terpengaruh, sehingga aku jadi jenius. Ini, ayo jalan. Hei bocah, masih berencana merebut posisi ketua? Aku kasih tahu, kalau dipermalukan, jangan bilang dari keluarga Magna. Kita sudah putus hubungan. Jangan sok kenal. Kau... Kak, buat apa bicara sama dia? Yang menyakiti saudaranya, harusnya diusir dari dulu. Kalau payah, latihan lagi. Bisanya menyalahkan orang lain. Kalian hebat apa? Bocah ingusan, jangan senang dulu. Begitu Pak Jason jadi ketua, kalian berdua akan kehilangan segalanya. Hadirin sekalian, selamat datang di lomba besar pergantian periode ini. Aku sudah berumur. Masa depan asosiasi lebih baik diserahkan ke kalian muda
Pak Herman sungguh merendah. Asosiasi sulap Kota Taharu. Masa kejayaan beberapa tahun terakhir. Bekat Pak Hiu. Benar. Terima kasih atas pengakuan kalian. Aku nggak mau banyak bicara. Untuk menegaskan demokrasi dan keadilan, semua pesulap di Kota Taharu boleh ikut perlombaan. Aku berharap panggung ini tempat ide tumbuh serta bersaing bebas. Kuharap kalian bisa mendaftar. Keluarga Cahya mau daftar. Keluarga Tanoto mau daftar. Keluarga Cakra juga. Bocah, kamu rebutan ketua sama kakakku. Kenapa? Takut? Aku juga mau daftar. Siapa anak kecil ini? Entahlah. Anak dari keluarga mana ini? Nggak tahu aturan. Beraninya berteriak di tempat seperti ini. Hans, kau salah paham. Dia Charles dari keluarga Magna. Dia nggak bercanda. Dia benar-benar mau mencalonkan diri jadi ketua melawan kalian semua. Lihat perbuatan kalian. Kalian membuat citra keluarga Magna tercoreng habis. Hadirin, ini salah paham. Kakak beradik ini durhaka pada orang tua. Hari ini, di hadapan warga Taharu, aku mengumumkan bahwa mereka berdua diusir dari keluarga Magna. Mulai sekarang, semua ucapan dan perilaku mereka nggak berhubungan dengan keluarga Magna. Begitu ya? Mulai sekarang, jangan minta musim sulap kami dengan wajah memelas lagi. Nggak akan. Begitu Tuan Jason jadi ketua, apa gunanya nanti? Sebuah museum sulap yang disegel? Benar. Dikasih pun, aku nggak mau. Semuanya harap tenang. Kakak beradik Magna, ayah mereka Zain menolongku. Anggap saja sebagai balas budi. Karena menyinggung demokrasi dan keadilan. Meski dia anak kecil, kalau dia bisa tampil, dia juga berhak dikasih kesempatan. Terima kasih Pak Herman. Semangat ya. Di perlombaan ini, atas nama Sosesit, kami mengundang ribuan pesulap ternama dunia untuk menilai di dalam dan luar arena. Penerima nilai tertinggi akan jadi pemenangnya. Dipersilakan para peserta untuk naik panggung. Pertama, Pak Yudi. Dari keluarga Cakra, naik ke Pak. Bocah, kau cuma beruntung menang 2 babak dariku. Kau mau jadi ketua? Mimpi saja sana. Tunggu saja dirimu dipermalukan. Main curang. Kau pantas bicara begitu. Kau, kita lihat saja nanti. Luar biasa. Terima kasih pertunjukan luar biasa. Dari peserta barusan. Selanjutnya, Pak Jason Wijaya naik panggung. Silakan. Bocah, kakakku mau mulai. Siap-siap kalah saja. Silakan diperiksa dulu. Terima kasih. Para hadirin, botol dan telurnya sudah diperiksa. Berdasarkan ukuran botolnya, bagaimanapun caranya, telur ini nggak akan bisa masuk ke dalam botol. Hari ini, aku mau menunjukkan keajaiban ke kalian semua. Buka mata kalian semua lebar-lebar. Aku mulai sekarang. Bisa masuk? Silakan periksa. Nggak ada yang aneh sama botol ini? Iya, benar. Bagaimana cara telurnya masuk? Iya, lihatlah. Sungguh ajaib. Bagaimana caranya? Pertunjukan luar biasa. Sekarang saatnya. Lihat hasil suara daring. Dari ahli sulap dunia. Sesuai dugaan, Jason pertama. Tak heran dia pesulap termuda. Paling ahli di Taharu. Kalau sulap lain, triknya masih terbaca sedikit. Cuma trik Jason sama sekali tak terbaca. Jangankan kita, para ahli di internet saja bilang mereka nggak bisa memecahkan triknya. Pasti Jason yang akan jadi ketua. Bocah, katanya mau melawan kakakku. Kenapa diam saja? Naik sana. Bocah ini tadinya masih sombong. Setelah lihat trik sulap Jason, dia pasti takut. Mana berani naik. Bocah,
Kenapa diam? Kau memecahkan 2 trik sulapku. Kalau kau hebat, pecahkan trik sulap kakak. Trik murahan. Sekejap ku pecahkan. Orang seperti ini jadi ketua. Cukup kutunjukkan trik, dia langsung kalah telak. Bocah, kau pandai membuah. Maaf semuanya, nggak bisa nahan diri. Bocah ini bilang bisa pecahkan. Trik sulap kakakku. Asal tunjukkan trik, kakakku bisa kalah telak. Dia ini salah makan obat ya? Kenapa bisa percaya diri begini? Kalau dia sehebat itu, mana mungkin diusir dari keluarga Magna? Kakek, ayah, menjauh saja. Terlalu memalukan bersama dengannya. Ayah, kenapa bisa ada anak sebodoh ini ya? Sejak kecil, sulap adalah hidupku. Orang bilang sikapku buruk, aku nggak peduli. Tapi kau menghina ilmu sulapku. Tunjukkan trik kalahkanku. Atau kau lenyap dari sini. Pilih salah satu. Kau kira sulit mengalahkanmu? Sulit mengalahkanku? Bocah, kau berani juga. Kudengar kau mau jadi ketua. Begini saja, jika kau pecahkan trik sulapku, semua suaraku dapat hari ini akan jadi milikmu. Tapi, kalau kau gagal, kau harus berlutut dan mohon ampun padaku. Berani nggak? Tentu saja. Paling kalau kalah, nggak beda sama yang lain. Mau main curang. Kau? Apa? Mardi kalah sama bocah ini. Lusa kemarin dia kalah 2 babak sama anak ini. Kalah dari anak kecil. Warasula pemuda. Memalukan. Dasar nggak berguna. Wajah keluarga Wijaya ini. Aku? Dasar sialan. Beraninya mempermalukanku. Aku bersumpah akan balas dendam. Aku lihat dulu. Boleh kan? Ambil. Kah, nggak akan terjadi apa-apa, kan? Dia ini cukup percaya diri. Kau kira aku seperti dirimu? Botol dan telur ini alat peraga khusus. Cuma satu. Bocah itu tak punya. Bagaimana dia tunjukkan triknya? Bisakah dia masukkan telur ke botol itu? Kecuali dia dewa. Bocah, kau bilang ini mudah. Semua menunggumu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku kalah duluan. Aku akan bermurah hati. Cukup minta maaf. Tak perlu menuntut. Tapi, museum sulap tua kalian juga nggak perlu dibuka lagi. Bisnisnya sudah mundur, mencoreng dunia. Sulap kota Taharu. Semuanya di tangan ini cuma 1 botol dan 1 celup. Aku nggak perlu banyak. Kalau aku bisa keluarkan, berhasil pecahkan trik ini. Cari mati. Bocah ini tahu rahasia trik sulap ini. Apa? Gawat, dia mencuri telur di sakuku. Apa? Bagaimana mungkin? Masa reputasimu bergantung sama bocah ini? Semuanya, perhatikan. Gawat. Apa? Lihat, berhasil keluar. Ya luar biasa. Kalian, periksa botol dan telurnya. Telurnya normal. Botolnya juga. Anak ini berhasil memecahkan trik sulapnya Jason. Suara Jason untuk anak ini. Putranya Zain melebihi perkiraanku. Berani bertaruh, berani kalah. Banyak yang melihat di sini. Tuan Jason, kau sama seperti adikmu. Pengecut tak berani mengaku kalah. Tutup mulutmu. Aku pegang kata-kataku. Semua suaraku boleh buat. Tapi, kau bilang trik sulapmu bisa buatku kalah telak. Aku mau lihat buktinya. Benar itu. Kalau mau jadi ketua, harus pegang perkataan. Jika kau kalahkan trik sulap Kak Jason, dan dia tak bisa pecahkan, kau jadi ketua, pasti. Kalau enggak, bagaimana diakui? Mardi benar. Mau jadi ketua? Unjuk kebolehan. Biar kami akui. Benar, unjuk kebolehan. Ayo. Ayo! 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 Charles, kau cepat pecahkan trik sulap Jason. Hebat sekali. Untuk diakui semua orang, harus unjuk kebolehan. Kau ikut pemilihan ini, kau pasti punya persiapan. Bagaimana kalau kau tunjukkan saja? Bisa saja.
Tapi kalau mau curang lagi, nanti akan jadi rumit. Kalau aku tak bisa pecahkan trik sulapmu, aku pegang kata-kataku. Kau jadi ketua. Kalau trik sulapmu sampah, ku pecahkan sekejap. Ketua aku kembalikan padamu. Bagus. Baiklah kalau begitu. Aku akan jadi saksi buat kalian. Siapa yang berani berbuat curang, jangan salahkan aku kalau aku berubah sikap. Baiklah. Charles, apa kau nggak mau siap-siap dulu? Nggak perlu. Trik sulap terhebat biasanya pakai cara yang paling sederhana. Ada orang yang banyak gaya, pada akhirnya malah gagal. Menyebalkan. Buat pengumuman, keluarga Wijaya kerahkan semua. Menonton siaran langsung, saling berisyarat. Trik sulap anak ini harus segera dipecahkan. Ini satu-satunya kesempatan untuk aku melawan dia. Baiklah. Kalau begitu, silakan dimulai. Selesai. Pertunjukan apa barusan? Kau ini bercanda. Lihat, bayangannya nggak bergerak. Bagaimana caranya bisa begitu? Nggak ada bayangan. Dia hantu. Kembali. Luar biasa. Bayangannya kembali. Ini bukan sulap lagi, tapi sihir. Sungguh ajaib. Jason, pecahkan itu. Silakan. Apa ada yang berhasil memecahkannya? Kak, trik menahan bayangan ini pernah viral di internet, tapi semua suntingan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ini bukan sains, nggak bisa dipecahkan. Belajar dari mana anak ini? Tuan Jason, ayo. Kalau masih belum jelas, aku bisa peragakan sekali lagi. Kembali. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Keren sekali. Aku benar-benar takjub. Sungguh takjub. Jason, giliranmu. Bagaimana? Gawat. Sejak kecil aku mendalami. Sulap, usaha 30 tahunku. Masa dihancurkan bocah ini? Pak Jason, silakan dijawab. Kalau kalah kemampuan, Rela kalah. Pak Lukas. Pengurus Asosiasi Sulap Kota Damar, Pak Lukas. Pak Lukas. Guru, ada apa kesini? Guru, Pak Lukas ini gurunya Jason. Pantas Jason hebat. Ternyata dibimbing guru hebat. Katanya, Pak Lukas terkenal melindungi muridnya. Jason muridnya sendiri. Kenapa bukannya membantunya? Sebaliknya menyuruh mengaku kalah. Herman, Jason kalah. Ketua Asosiasi Sulap Taharu diserahkan ke Charles. Aku perwakilan Asosiasi Sulap Kota Damar. Mendukungnya. Baik, Pak Lukas. Satu hal lagi, 7 hari lagi, pesulap akan datang ke Kota Damar untuk pemakaman Pak Mike. Musuh bebuyutan Damar, Mitsuyawara, wakil Asosiasi Sulap Japara, dipermalukan di Taharu, menantang duel dengan Ketua Asosiasi Taharu. Kalah, bunuh diri di tempat. Bunuh diri? Pantas Pak Lukas datang. Dia menunggu di sini. Mizuyawara, pesulap yang sangat terkenal. Di Kota Japara, jangankan Jason, Pak Herman dan Pak Lukas saja. Bukan tandingannya. Dalam kondisi ini, siap Pak Mayu mati. Tinggal menolak saja. Menolak. Jika didengar, mereka kira Kota Damar takut Japara, kita akan malu. Reputasi akan tercoreng. Maju. Kalau maju, mati. Kalau mundur, dipermalukan seumur hidup. Pak Lukas menunjuk anak ini ketua asosiasi. Dia menolong Jason keluar dari jurang kematian. Nggak bisa, Charles nggak boleh maju melawan Mizu. Pak Herman, apa kami boleh nggak ambil posisi ini? Kau pikir pemilihan ketua ini seperti main rumah-rumahan? Aku? Tentu saja, terserah Pak Charles. Mau ikut atau enggak? Ayo pergi. Untung saja ada Charles. Kalau enggak, aku yang jadi ketua. Begitu dia mati, posisi ketua milikmu lagi. Dia tak bisa menghindar. Mempermalukan Kota Damar, dicerca, posisi ketua kembali padamu. Makasih banyak, Guru. Bocah, kita lihat bagaimana kau menghadapinya. Bocah. Salah, Pak Charles.
menghindar, dipermalukan seumur hidup, atau lawan Mizu, bunuh diri. Itu pilihan Anda. Pilih sendiri. Mizuyawara, orang yang pernah kukalahkan. Dia sudah hidup cukup lama. Saatnya kirim dia ke alam baka. Ku dengar Mizu sudah mau sampai. Bocah, siap-siap mati. Bagaimana rasanya? Berani sombong. Merebut posisi ketua Jason. Bukannya berkaca. Kau kira pantas? Sesuai pepatah, moral tak sepadan kedudukan, akhirnya bawa bengkak. Pepatah ini masuk akal. Mereka berdua pantas jadi kambing hitam. Memang pantas mati. Charles punya darah keluarga Magna. Kau, diam! Aku sudah mencoret kalian dari keluarga. Jangan hubungi kami lagi. Cih! Ayo. Kalian? Sudahlah, ayo pergi. Anak kecil itu, ketua asosiasi kota Taharu yang baru, ketua baru. Itu korban yang dikirim sama kota Taharu. Begitu Lukas tahu, Mizu mau menantang duel, dia takut si Jason jadi ketua. Jadi dia langsung datang ke lokasi. Nggak disangka, posisinya direbut anak kecil. Sungguh sangat konyol. Boka, kau kambing hitam pengganti. Dikirim dari kota Taharu. Taharu cabang pertama, asosiasi sulap damar. Demi keselamatan mereka, mereka mengobangkan anak kecil. Sungguh nggak tahu malu. Begini, cabang pertama ke Yula. Kota Yula akan bertanding mewakilimu. Orang kota Yula nggak takut mati. Kami tunjukkan ke pecundang Taharu betapa hebatnya orang Yula. Kota Taharu kali ini, gak tahu diri. Anggota cabang pertama, semuanya pengecut. Benar-benar memalukan. Ini ulah Charles yang membuat pesulap Taharu dipermalukan. Yosua, jangan asal bicara. Bocah ini andalkan kemampuannya untuk menangkan ketua. Dia mengalahkanmu? Tanya saja sama penonton. Kalian percaya nggak? Bocah, jika kau berani memaki pesulap Taharu, hanya pengecut takut mati. Kuajarkan trik sulap hebat padamu, bekal melawan Mizu, bagaimana? Anak ini resmi jadi ketua. Bagaimanapun, reputasi asosiasi sulap kota Taharu tercoreng karenanya. Sepantasnya begitu. Benar. Siapa yang suruh mereka pakai anak kecil untuk dijadikan korban? Di depanku. Yosua ini biasanya pengecut. Ternyata dia orangnya begitu angkuh. Lihatlah didikan keluarga kalian itu. Kalau dia berani mempermalukan kota Taharu, Ku coret keluarga kalian dari kota Taharu. Ayah, bagaimana kalau bocah itu setuju? Mana aku tahu? Anak manis, bagaimana? Mengajariku kemampuanmu seadanya, kau pantas. Anak nakal apa kau bilang? dasar nggak tahu diuntung. Dijadikan kambing hitam Jason, dia kira dia ketua. Berani menantang Yosua. Yosua, ketua cabang kota Yula. Dia nggak akan bisa melawannya. Pak Yosua, dia sendiri bilang, trik sulapmu cuma seadanya. Anak kecil saja berani menyindirmu. Bagaimana kalau sampai terdengar keluar? Ketua cabang kota Yula, pulang kampung dan jadi petani saja. Bocah, kau berani sekali. Kalau memang sesombong itu, berani nggak bertanding denganku? Kalau aku kalah, aku mengaku kalah. Kalau kau yang kalah, kau harus akui di depan umum. Kota Taharu itu sampah. Serahkan nama cabang pertama ke kami. Berani nggak? Kenapa harus takut? Takut sama trikmu yang seadanya itu. Diam, dia itu memancingmu. Bagus. Setelah janji diucapkan ketua cabang, jangan menyesal. Kalian tunggu. Ketua kalian akan mengumumkan kalian semua sampah. Dia akan menyerahkan gelar cabang pertama ke kami. Yosua licik. Dia memanfaatkan kota Taharu yang pakai anak kecil sebagai tameng. Bukan cuma mau menguasai cabang kota Taharu, dia juga mau merebut gelarnya. Sepertinya cabang pertama akan berganti pemimpin. Siapa suruh mereka pengecut? Sudah sepantasnya. Dia berani mengiyakan segalanya. Dia pasti binasakan cabang kota Taharu. Tak malu bilang begitu. Kalau Taharu kehilangan cabang pertama, keluarga Magna juga sir. Ini yang paling mudah. Mengembalikan uang kertas. Aku takut kau ketakutan. Ambil. Kasih tanda.
Pak Yosua, kau mengubah potongan uang 100-an menjadi uang lembaran 50-an? Kalau kau nggak paham angka, kau pasti bisa membedakan warna kan? Kau belajar trik ini sama anak kecil. Gawat, kenapa jadi begini? Aduh, kenapa jadi begini? Ini baru trik mengembalikan semula. Kenapa bisa begini? Yosua dipermainkan sama anak kecil. Kali ini, Kota Yula benar-benar dipermalukan. Aku yang merasa malu. Bocah ingusan kalahkan Yosua? Bener-bener nggak masuk akal. Pesulap yang nggak bisa sembunyikan alat peraga, jangan mempermalukan dirinya sendiri. Kutunjukkan trik melayang, supaya kau belajar lagi. Bocah nakal kau. Para pesulap mancanegara sudah tiba. Bocah, aku mengaku kalah. Jangan puas dulu. Kalah sama Mizu, kau harus bunuh diri. Meski Mitsu wakil ketua, lama ini ketua Japara kosong. Dia punya kuasa sebagai ketua dan pesulap nomor 1 di Japara. Selama ini, Kuma Mike di Damar bisa kalahkan mereka. Mike meninggal, mereka langsung menantang. Langsung melawan Kota Taharu. Ini duel pertama. Jelas mereka mau menguji kemampuan sulap para pesulap Damar. Kasihan Charles. Lantas kenapa kalau menang lawan Yosua, kau nggak akan bisa mengalahkan Mizu? Begitu kau mati, aku sendiri yang akan membinasakanmu. Asosiasi pesulap Kota Taharu ganti kepengurusan? Silakan ketua barunya maju. Sudah seharusnya dia unjuk kebolehan. Charles, tenang saja, jangan khawatir. Aku. Apa? Ketua cabang pertama. Asosiasi pesulap Damar ternyata seorang bocah. Ini penipuan atau bagaimana? Mau biar kaning? Ayo, kalau enggak, cepat pergi. Diam. Guru, Damar jelas mempermainkanmu. Tak perlu turun tangan. Melawan anak sumur jagung ini, biar aku saja. Ku habisi anak ini dulu, baru beri pelajaran pengecut itu. Dasar Damar kurang ajar. Beraninya kirim anak kecil. Menang pun, aku nggak hebat. Lebih baik suruh Hussein yang maju. Baiklah. Baiklah kepalamu. Tertulis di buku. 3 babak, 2 menang. Kau suruh muridmu maju. Sekarang babak tambahan. Aku nggak punya waktu. Kau. Hussein mewakiliku bertanding. Kalah atau menang, urusannya denganku. Pertandingan dengan 3 babak. Kalau begini, kau puas kan? Boleh juga. Bisa selesai tanpa membuang waktu. Dia bersikeras mempermalukan dirinya. Kukabulkan saja kalau begitu. Bocah ini sombong sekali. Hussein mau mempermalukan dirinya. Dia murid langsung Mizu, terbaik di generasi muda Japara. Dia pikir menang dari Yosua, kok sombong? Kenapa sebenarnya? Mau tahu dia bisa sombong sampai kapan? Benar-benar memalukan. Tahukah? Kau akan membayar kesombonganmu. Banyak bicara. Mau tanding seperti apa? Agar hemat waktu, cari trik sulap yang kita berdua kuasai. Kita tunjukkan sama-sama yang lebih hebat. Dia yang menang bagaimana? Aku menguasai semuanya. Kau pilih saja. Benar-benar terlalu sombong. Sekarang makin sombong ya. Akhirnya paling menyedihkan. Karena kau begitu percaya diri. Aku paling kuasai sulap ruang. Apa kau berani? Akan ku hadapi sampai akhir. Ayo, silakan. Bocah, lihat baik-baik. Gambar jadi benda sungguhan? Bagaimana caranya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, aku bisa ganti ke yang lebih mudah. Ini lebih sulit dari mengembalikan ke semula. Entah dia bisa atau enggak. Hussein pasti sudah punya persiapan. Charles, dia cukup hebat, tapi apa dia siap? Lebih genting sekarang. Bocah itu tak seberapa. Mana mungkin dibanding Hussein? Dia pasti kalah. Nggak perlu. Kau gambar kacamata hitam. Aku gambar kotaknya. Boleh, kan? Tentu saja. Yang diadu itu ilmunya, bukan gambar atau bentuknya.
Dia berhasil. Kenapa bocah itu bisa sehebat ini? Kau sampai begini, melebihi ekspektasiku. Habis ini babak sesungguhnya. Trik murahan. Karena kau percaya diri, kita cuma mengadu satu babak. Yang kalah bunuh diri, berani? Langsung seperti itu. Katanya main 3 babak. Hussein jelas mau langsung habisi Charles. Dengan kedudukan Hussein, mengalahkan anak kecil pun gak akan membuatnya gemilang. Jaga reputasi harus langsung menang di awal. Entah Charles berani atau enggak. Dia berani sesombong itu? Mungkin dia berani. Charles, jangan. Ini soal hidup mati. Jangan khawatir. Tenang saja. Cuma mengalahkan dia saja. Charles. Bocah ini sudah sombong dari awal. Nggak ada gunanya membujuknya. Tunggu saja kematiannya. Kesombongan membawa bencana, dia nggak akan bisa bertahan lama. Bocah, setelah ini, inti dari sulap ruang. Pindahkan kacamata hitam ini ke tempat lain. Lihat baik-baik. Tunggu dulu. Kau mau mundur? Pengecut sekali. Sudah kuduga cuma bisa membual. Sekarang sudah begini baru takut. Memalukan. Dia masih takut mati. Siapa pengecut? Dia kalah. Aku merasa pindah ruang gini nggak seru. Bagaimana kalau aku pindahkan kacamatamu? Kau pindahkan kotak kacamataku. Bukannya jadi lebih seru. Bagaimana menurut kalian? Kalau diubah, pasti lebih seru. Benar. Gantian saja. Tukaran. Mau apa anak ini? Apa dia bisa menerka sulapku? Gak mungkin. Banyak pesulap tak paham. Kenapa dia bisa? Kenapa? Takut? Mau bagaimana lagi? Mengaku kalah. Kentut. Mana mungkin aku takut padamu? Ayo, tukaran kalau begitu. Ayo mulai. Kau duluan. Poka, kau minta tukar barang? Buat trik sulapku berantakan. Aku belum siap. Kau saja yang duluan. Baiklah. Lihat baik-baik. Kacamataku pindah ke tas orang di sana. Aku? Benar ada di tasku. Gawat, dia berhasil memecatiku. Waktu masuk ke sini, demi pertunjukan, sudah mempersiapkan dulu. Meski semua orang berhasil tertipu, tapi dia nggak bisa lari dariku. Aku pakai kacamata yang disembunyikannya untuk trik memindahkan bara. Sedangkan aku nggak sembunyikan kotak kacamata. Aku mau lihat dia bisa apa. Nggak mungkin. Pasti minta tolong. Kalian semua yang membantunya. Kacamatanya barusan kau sendiri yang gambar. Kalaupun kami bantu dari awal, mana mungkin bisa sama persis? Kalian orang damar, semuanya licik. Siapa yang tahu cara kalian? Kalau begitu, kutunjukkan sekali lagi. Boleh kan? Tolong kembalikan kacamatanya. Lihat baik-baik. Anak ini mau apa lagi? Kacamatanya sekarang ada di badanmu. Nggak mungkin aku minta tolong padamu, kan? Kau. Gawat. Sejak kapan dia taruh kacamatanya di sakuku? Pertunjukan berakhir. Pindahkan kotak kacamataku. Ini. Ayo cepat. Katanya ini trik andalanmu. Aku. Ayo, 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 ayo. Aku kalah. Aku kalah, puas. Bocah ini membuat Hussein mengaku kalah. Pantas mati. Dia menang begitu saja. Kalau dia menang satu babak lagi, Mizu kalah. Bisa jadi keluarga Wijaya nantinya. Diam. Begitu Hussein kalah, Mizu pasti akan turun tangan. Anak itu nggak akan bisa menang. Berhasil membuat Hussein kalah. Berarti aku kalah pun masih pantas. Seru juga. Tunggu, apa lagi? Tusuk. Cukup. Hak tua. Kamu kuam? Kasih dia kesempatan hidup. Kalau habis ini kau kalah, aku akan mengampunimu sekali. Nyawa ganti nyawa. Bagaimana? Tunggu aku kalah, Pak Tua.
Kau sombong sekali. Aku nggak perlu belas kasihanmu. Aku nggak akan kalah. Bocah. Lihatlah dunia. Selain Mike, tak ada yang berani bilang padaku. Dia takkan kalah. Kau. Suruh dia tusuk. Akan kutunjukkan di babak selanjutnya. Tusuk, ayo tusuk. Tusuk. Tusuk, 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 tusuk. Kau mau bagaimana jadinya? Kalau mau selamat, setidaknya tulus sedikit. Berlutut dan minta ampun. Suruh Hussein minta ampun sama dia? Bocah ini mau mengendalikan dia. Sombong sekali. Tapi, seru juga. Mimpi. Kalau begitu, tusuk dirimu. Aku nggak memaksamu. Kau. Guru, tutup mulutmu. Bocah, cukup kan? Aku bilang, tundukkan kepala. Keterlaluan. Sekarang baru cukup. Ayo, lanjut. Bocah, akan kubinasakan kau nanti. Sudah kalah telak, masih sombong. Cukup. Bocah. Di babak kedua, mau tanding seperti apa? Sama seperti tadi, terserah kau saja. Sombong sekali. Kalau begitu, aku mau adu teknik potong bayangan bunga. Berani nggak? Memotong bayangan bunga? Trik andalan Mizu. Bayangan bunga dipotong, bunga aslinya ikut terpotong. Aneh tapi nyata. Dengar-dengar, cuma Mike berhasil pecahkan trik sulap ini. Mike sudah tiada. Nggak ada yang tahu rahasia trik sulap ini. Hussein dihina Charles. Membuat Mizu marah. Dan pakai trik andalannya. Apa Charles berani? Selama kau memecahkan trik sulap, memotong bayangan bungaku, kuanggap kau menang. Tentu saja, kalau kau merasa susah. Karena kau membiarkan Hussein hidup. Aku bisa menggantinya. Jadi trik sulap lain. Charles, trik potong bunga susah. Ganti saja. Jangan lawan ini. Tenang saja. Aku bilang terserah. Ya terserah. Ayo mulai. Baiklah. Angkuh sekali. Aku mau lihat abis ini kau mati. Mulai. Sebelum dimulai, kalian boleh naik dan periksa. Bahkan boleh coba gunting. Aku mau. Aku juga mau. Bocah, bagaimana kalau kau periksa sendiri? Nggak perlu. Sekarang kita mulai. Ini trik memotong bayangan bunga. Sungguh ajaib. Ini pertama kalinya aku lihat. Luar biasa, kenapa bisa begini? Lihat semuanya. Bocah. Sekarang, giliranmu. Biar ku pelajari dulu. Sekian lama gak ketemu. Ternyata si tua ini ada kemajuannya juga. Alat peraganya ditangani dengan begitu halus. Aku saja nyaris tak lihat bekasnya. Penting, cuma satu tangkai. Bunga itu bisa dipotong. Si tua ini sudah merencanakannya sejak awal. Dia gak mau kalah dariku. Kenapa anak ini? Diam saja. Trik potong bayangan bunga semudah itu. Masih mau sombong? Tunggu saja ajalmu. Pak Yanto dan Pak Luka sudah datang. Pak
Pak Yanto, pas sekali jadi saksi. Pertandingan aku versus Pak Charles kali ini. Sebuah kehormatan bagiku bisa melihat trik memotong bayangan bunga ini. Selain itu, aku juga mau mengumumkan satu hal. Pertandingan ini penting. Meski masih kecil, Charles maju demi bangsanya. Dewan Asosiasi Pesulap Damar memutuskan, jika Charles menang babak ini, dia langsung ganti Pak Mike jadi ketua baru untuk Asosiasi Damar. Langsung menjabat, jadi ketua yang selanjutnya langsung jadi ketua baru. Kalau dia menang, kemampuan dan kerja kerasnya patut diakui. Dia pantas jabatan itu. Masuk akal. Kak, kenapa bisa begini? Kenapa asosiasi menjunjung tinggi Charles? Kalau Charles jadi ketua, nantinya keluarga Wijaya. Bodoh, pikirkan baik-baik. Ini namanya memberi janji palsu ke yang setia. Paham gak? Di zaman dahulu, sebelum prajurit berangkat perang, ketua mereka kasih harapan palsu. Pertama, tingkatkan semangat juang, agar mereka berjuang mati-matian. Kedua, tunjukkan kebesaran hati. Tapi pada akhirnya, cuma berapa orang yang bisa bertahan hidup. Maksudmu, Charles tetap akan mati? Untuk menunjukkan perhatian, asosiasi sengaja berbuat begini? Tentu saja. Suruh anak kecil maju, internet pasti mencela asosiasi. Asosiasi harus bertindak. Bagaimanapun, anak ini nggak akan pernah menang. Tinggal dipancing saja, apa salahnya? Kau lihat sendiri, baru juga Mizu turun tangan. Bocah itu langsung nggak berkutik. Kalah babak kedua, dia makin sulit hadapi babak ketiga. Menurutmu, bagaimana dia bisa menang? Sungguh mengagetkan. Kukira dia benar-benar akan jadi ketua. Tunggu saja dia mati. Pengangkatan jabatan tanpa mengikuti prosedur biasa. Sudah kuduga. Sebuah pandangan yang luas. Kulihat Pak Charles ini. Sepertinya masih ada peluang. Pak Charles, bagaimana? Apa sudah bisa memotongnya? Potong apanya? Yang bisa dipotong cuma 2 tangkai, sudah kau potong dua-duanya. Sudah kuduga dia akan kalah. Gawat. Lega, akhirnya bisa meluapkan kekesalan. Babak selanjutnya penentuan. Kalau kau kalah, kau mati hari ini. Siapa bilang aku akan kalah? Bukannya cuma kau potong habis? Kalau dia tumbuh lagi, potong saja mudah kan? Tumbuh lagi baru dipotong. Mau apa anak ini? Entahlah. Ini. Apa yang barusan kulihat? Trik potong bayangan bunga, trik sambung bayangan bunga. Genius, benar-benar genius. Bunganya jadi bertumbuh. Charles berhasil memecahkan trik memotong bayangan bunga. Kalau enggak, malah mungkin begini. Trik andalannya dipecahkan, Mizu sudah kalah. Genius! Charles ini jenius 1000 tahun sekali. Gak mungkin. Selain Mike, tak ada yang tahu trik memotong bayangan bunga ini, meski waktu itu terbaca. Aku sudah perbaiki. Kenapa masih terbaca olehmu? Gak mungkin. Aku gak percaya. Percaya atau enggak, itu nggak penting. Yang terpenting, triknya berhasil kupecahkan. Kalah 2 dari 3 babak. Berani bertaruh, berani kalah. Silakan tusuk dirimu. Wakil Ketua Asosiasi Pesulap Japara bahkan tak bisa kalahkan bocah Damar. Sudah begini, masih berani duel? Sudah kalah 2 kali berturut-turut, kenapa masih diam saja? Cepat tusuk dirimu. Tusuk, 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 tusuk. Nggak kusangka Charles kalahkan Mizu. Sungguh memperkuat semangat Damar. Berarti pengangkatan ketuanya harus dilaksanakan. Kalau enggak, bagaimana Damar menghadapi pandangan para pesulap dunia? Tapi dia masih anak kecil. Lantas kenapa kalau dia anak kecil? Kalau bukan karena anak ini, apa muridmu bisa pergi dalam keadaan hidup dari tangan Mizu? Selain itu, masih kecil saja, bisa mengalahkan Mizu.
Anak berbakat seperti ini, masa depannya nggak terbatas. Dia pasti akan memajukan dunia sulap di Damar. Sebaiknya kau jangan sembarang bicara. Baiklah, menyebalkan. Ayah, kakek, dia jadi ketua. Bagaimana nasib kita? Ini. Ayah, aku. Mana aku tahu? Pak Mizu, semuanya sedang menunggu. Jangan mencoreng reputasi Japara. Aku tahu, gak perlu diingatkan. Bocah, aku mengaku kalah. Tapi sebelum aku mati, aku masih mau menambah taruhan 1 babak lagi. Berani nggak? Bicaramu memang enak didengar, tapi ini sama saja mau menculang. Aku nggak tertarik, langsung bunuh diri saja. Bocah, jangan buru-buru menolak. Dengar syaratku dulu, baru putuskan. Kalau kalah lagi, syarat diperketat. Serahkan semua gedung sulap Asosiasi Pesulap Japara di Damar. Bagaimana? Seluruh gedung sulap? Hasil akumulasi beberapa generasi orang Japara. Setidaknya ratusan gedung. Demi keselamatannya, benar-benar berani menaikkan taruhannya. Katanya mata-mata Japara selalu pakai gedung sulap sebagai kedok beraktivitas di Damar. Jika bisa, manfaatkan untuk memberantasnya demi Damar. Aku akan tanding lagi. Baiklah, babak terakhir. Mau tanding apa? Maukah? Aku tambah taruhan sebanyak ini. Kau juga harus tambah sesuatu. Coba bilang, mau ditambah apa? Nilai babak sebelumnya dianggap 0. Ini babak penentuan buat kita. Permintaanku ini gak keterlaluan kan? Mau pakai babak terakhir untuk melawanku? Baiklah, mengingat banyak gedung sulap kau pertaruhkan, aku kasih kau kesempatan. Asyik. Kali ini sudah siapkan trik sulap andalanku. Setelah hancurkan kota Taharu, kalahkan Asosiasi Sulap Damar. Gak kusangka akan kutunjukkan ke dirimu. Bawa ke sini. Entah Mizu ini mau menampilkan apa? Sulap andalannya, cuma pakai alat sekecil itu. Mizu mau pakai alat itu untuk membalikan keadaan. Pasti ada yang khusus dari alat itu. Para hadirin, tepat di bulan lalu, aku berhasil memecahkan trik sulap yang belum berhasil terpecahkan sebelumnya. Transformasi cepat kartu poker. Hari ini akan kutunjukkan di depan Pak Charles sekalian. Apa? Ini, transformasi? Salah satu misteri sulap terbesar. Kartu poker berubah cepat. Mizu pecahkan misteri sulap ini. Dia nomor 1 di Japara. Bocah, kau tak sangka ada yang tak bisa. Dipecahkan Mai. Aku nggak percaya kau bisa memecahkannya. Ini semua kartu poker biasa. Kalian semua silakan periksa. Kau juga periksa sekalian. Tentu saja. Aku juga mau lihat. Aku juga. Kalian berdua, kartunya aman, kan? Ya. Cuma kartu poker biasa. Pak Charles? Nggak ada masalah. Silakan lanjutkan. Para hadirin, kalau begitu aku mulai pertunjukannya. Sisi ini merah. Benar kan? Tapi di sisi lainnya tiba-tiba berubah jadi biru. Benar-benar transformasi cepat. Masih belum selesai. Semuanya lihat baik-baik.
Cepat sekali. Semuanya terjadi begitu cepat di depan mata kita. Mizu memecahkan misteri transformasi kilat kartu poker. Kali ini Charles berbahaya. Charles, jangan panik. Bocah, masih sok hebat. Apa gunanya? Biarkan dia pura-pura. Bagaimanapun, dia akan mati. Para hadirin, kalau kalian tertarik, kalian boleh mencobanya. Aku mau. Aku mau. Ini, biar ku coba. Benar-benar berhasil? Bocah, coba sendiri. Sebelum mati, coba dulu. Trik transformasi kilat. Ini kesempatan langka bagi pesulap dunia. Penampilannya bagus. Trik sulap apa ini? Kau tak mengerti transformasi kilat kartu poker. Tanya gurumu. Berani kasih aku maju? Kenapa anak ini bisa tahu? Aku belum mempelajari secara keseluruhan. Cuma bagus penampilannya saja. Apa maksudmu? Apa ini bukan transformasi kilat kartu poker? Penipu. Dia sendiri tak bisa memecahkan, lalu sengaja fitnah guruku. Fitnah atau bukan, gurumu paling tahu. Apa dia mendapati sesuatu? Nggak mungkin. Transformasi kartu poker mudah dibaca. Bocah, jangan mengelak lagi. Aku berusaha keras memecahkannya sekian lama. Enak saja kau bilang aku menipu. Begitu ya? Kalau begitu giliranku. Kau mau apa? Katanya sebelum mati, aku harus coba trik ini. Kenapa? Sekarang kau takut kau? Aku takut apa? Hussein benar. Sebelum bunuh diri, rasakan trik poker kilat. Tak akan sesali. Kenapa bisa begini? Kartu dipegang bocah, kok tak berubah warna? Entahlah. Guru. Kenapa bisa begini? Penampilannya saja bagus, dalamnya tak tahu apa-apa. Dia bilang, tak paham Zenchi, masih berani suruh aku turun tangan? Berani sekali. Tutup mulutmu. Aku gak percaya. Apa jangan-jangan Mizu belum menguasainya? Bisa jadi. Cuma turun tangan saja, trik sulap Mizu langsung gagak. Bisa jadi anak ini yang berhasil memecahkan misteri trik transformasi kilat kartu poker itu. Mana mungkin? Pasti ada masalah di sini. Buka. Jika pecahkan misteri, tunjukkan di sini. Kalau kau berhasil, aku kalah. Kau sendiri yang suruh. Mike tak berhasil pecahkan misteri ini. Aku tak percaya kau mampu. Siapa bilang Mike nggak berhasil? Dia cuma nggak kasih tahu kau saja. Si bodoh yang merasa paling benar. Kau. Lihat baik-baik. Benarkah dia berhasil pecahkan misteri sulap ini? Akan kuperlihatkan ke kalian esensi dari trik transformasi kilat kartu poker. Ini sungguh luar biasa. Biar ku coba. Aku juga mau coba. Gak mungkin. Aku gak percaya. Mereka semua orang damar. Mereka pasti menolongmu. Benar. Pasti ulah kalian. Kalian berbuat licik. Kami berani suruh kau turun tangan. Apa? Kau berani berbuat sebaliknya? Tentu saja, trik sulapku ini pasti tahan diuji sama kalian. Kalian gak akan mati sia-sia. Kau bisa merasakan trik sulap transformasi kilat kartu poker.
Ini kenapa bisa berhasil? Guru, kenapa bisa begini? Sudah aku bilang, dia cuma tahu luarnya. Dia sendiri nggak paham. Bagaimana dia bisa menjawabmu? Wah, ini baru transformasi sesungguhnya. Bukan cuma ubah warna, bentuk juga. Bahkan bisa melenyapkan. Jauh lebih luar biasa dibanding pertunjukan Mizu tadi. Sudah lihat? Ini baru transformasi yang sesungguhnya. Bunuh diri sekarang. Pak Mizu, kalian jelas kalah kali ini. Sebelumnya sudah main curang. Sekarang mau curang lagi? Benar, bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri! Bunuh diri! Bunuh diri! Bunuh diri! Bunuh diri! Diam. Keterlaluan. Dasar rakyat Damar licik dan keterlaluan. Kemenangan gak adil. Aku gak terima. Kalian mau aku mati? Mimpi saja ke laut. Mimpi saja ke laut. Wakil asosiasi Japara yang dihormati, dia sendiri menantang. Kalah sekali. Langsung curang. Nggak tahu malu. Sungguh nggak punya malu. Kau ini aib bagi dunia sulap. Diam. Mau nyawa muridku? Bisa saja. Tanding satu babak lagi. Tanding kepalamu. Kalau kalah mengelak lagi. Siapa tahan kecuranganmu? Nggak tahu malu. Jangan banyak bicara sama dia lagi. Dia mau curang. Kita bantu dia bunuh diri. Berhenti semuanya. Coba siapa yang berani mendekat? Memangnya cuman kau yang punya pisau. Tunggu. Aku bisa saja menambah taruhan. Kalah aku tambah satu syarat lagi. Asosiasi Japara akan tunduk ke Damar jadi cabang. Dari Damar. Pak Tua, ucapan angin lalu. Jangan percaya sama dia. Kita bantu dia bunuh diri. Bersedia tanda tangan dan segel cap jari. Serahkan gedung sulap yang kau janjikan tadi. Kau nggak mau. Ya, aku kasih. Siapkan perjanjiannya. Bilang, di babak terakhir mau tanding apa lagi? Aku masih punya satu trik andalan, trik menghilang. Berani nggak? Nggak pernah menang. Apa perlu bertanya lagi? Bocah, jangan puas dulu. Siap kan? Hussein, kau jadi asistenku. Baik, Guru. Kau jadi asistenku, ya. Trik menghilang. Menyembunyikan orang di ruang rahasia. Mana seru? Karena Mizu yang meminta, pasti ada cara baru lagi. Kita lihat dulu saja. Lihat sini. Bocah, kata-kata buruk di awal. Trik menghilangku ini bukan trik yang biasa kita lihat. Diam-diam menyembunyikan orang di ruang rahasia. Di trik ini, setelah menghilang, buktikan orangnya masih di situ. Ada cara bermain seperti ini. Keren juga. Sama saja, cepat mulai. Percaya diri sekali. Sepertinya babak kali ini akan lebih seru. Baiklah. Naik. Cukup berkelas juga. Naik lebih tinggi. Semuanya, jangan mengedipkan mata. Dia menghilang. Hebat sekali. Kita tak tahu Hussein, seperti kata Mizu, masih di udara. Hussein, terima airnya. Dia masih ada. Bocah, giliran. Bagus luarnya saja, nggak ada isinya. Ingat, sulap yang paling luar biasa. Cuma menggunakan cara yang paling sederhana. Mau apa dia? Entahlah.
Wah, keren sekali. Bagaimana caranya? Kak, terima ini. Lily masih di situ. Dia benar-benar nggak kasat mata. Mereka semua pesulap ahli. Penampilan Charles sangat rumit, sangat luar biasa. Benar. Kita dibuat merinding. Kalian dari Damar membantunya. Lalu, kau mau apa? Setidaknya ini seri. Seri, bisa saja. Aku nggak perlu menguasai asosiasi sulap Japara dan nyewa muridmu. Tapi semua gedung sulap di Japara akan jadi milikku. Kau sudah kalah 3 babak. Setidaknya harus ada yang kau bayar. Bisa saja. Tapi kau harus mati. Bocah, kau sudah membuatku malu setengah mati. Kau pantas mati. Charles, awas. Bukannya dia di atas sana. Cuma tipuan semata. Bukan trik menghilang. Tapi trik pindah tempat. Bocah, matilah kau. Kebetulan sekali, kami juga begitu. Maju selangkah lagi, kau akan mati. Kenapa kau bisa di sini? Lily juga nggak di sana. Berarti pesawat kertas itu tipuan semata? Sungguh duel yang sangat seru. Sungguh luar biasa. Kenapa diam saja? Tarik si tua itu. Lepaskan aku. Nggak menang, lalu main curang. Dasar pengecut. Keamanan, lapor polisi. Lepaskan aku. Kami dari Japara. Kalian gak berhak menangkap kami. Sekalipun kami menyerang Charles, tapi nggak menimbulkan luka serius. Kalian tak berhak tangkap kami. Nggak luka serius. Lantas bagaimana sama Mike? Kalian yang membunuhnya, kan? Apa? Sembarang bicara. Kematian Mike tak terkait kami. Kami? Tutup mulutmu. Bukti sudah jelas. Mana mungkin kau bisa mengelak? Tunggu saja hukumanmu. Bawa pergi. Nggak disangka, seorang Mizu yang hebat bisa dikalahkan sama anak kecil. Bukan anak kecil. Dia Pak Charles, ketua baru Asosiasi Pesulap Damar. Semudah itu sudah kalahkan Mizu. Pak Charles pasti akan buat terobosan baru. Bagi Asosiasi Pesulap Damar. Para hadirin, meskipun masih muda, Charles berhasil mengalahkan Mizu. Kami sangat bangga padanya. Aku wakil Asosiasi Pesulap Damar. Menyerahkan jabatan ketua asosiasi. Charles menggantikan Mike. Ada yang keberatan? Gak ada. Kami mendukung Charles sebagai ketua. Aku juga. Meski bocah ini mempermalukanku, tapi dia ini memang luar biasa. Aku mendukungnya. Mendukung, 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 mendukung. Cari mati. Bocah ini, atas dasar apa dia bisa jadi begitu? Aku nggak terima. Aku juga mendukung. Pak Charles, ini salah paham. Jangan ambil hati. Kami mohon maaf. Mohon Pak Charles ampuni kesalahanku. Ini semua salahmu. Pantas kau suka kakaknya Pak Charles. Cepat minta maaf sama Pak Charles. Pak Charles, jangan marah. Aku bisa saja nggak menganggap kejadian itu. Mulai sekarang, kalian harus tunduk. Baik. Charles, cucu kakek yang baik. Selama ini kakek yang salah. Sekarang kau ketua asosiasi, punya kuasa dan kedudukan. Jangan perhitungan sama kakek. Benar. Charles, sebelumnya, Paman yang salah. Mulai sekarang, Paman menganggapmu anakku. Lihat dirimu, menang banyak gedung sulap Japara. Kau pasti nggak bisa urus semua. Mulai sekarang, biar Paman bantu. Charles. Enya. Kau. Enya. Kau, bocah. Aku sudah minta maaf. Kamu apa lagi? Aku kasih tahu saja. Kau jangan dikasih hati minta jantung. Kau sudah bertekad. Gak mau mengakuiku lagi. Aku juga gak mengakuimu cucu. Juga gak akui Zain anak. Fendi? Buang Nisan, Zain dan istrinya dari tempat berdoa keluarga kita. Apa? Kau berani berbuat begitu? Lihat saja aku berani atau enggak. Kau cuma ketua asosiasi pesulap Damar. Lantas kau bisa apa? Aku kepala keluarga Magna. Aku berhak menentukan semua hal keluarga Magna. Itu dulu. Sekarang nggak lagi. Awalnya aku nggak mau cari ribut sama kalian. Tapi kalian sendiri yang minta. Akan kukabulkan. Pengawal. Kau mau apa? Siang bolong begini.
Ini lukisan damai di rumah kita. Apa? Ini lukisan damai terkenal di kalangan pesulap. Dia mau apa? 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 Ini. Lukisan damai. Ini yang hilang ratusan tahun dari keluarga Magna. Sungguh luar biasa. Hari itu, ternyata kau yang menghidupkan lukisan damai? Ajaran leluhur keluarga Magna. Bisa hidupkan lukisan damai keluarga. Pewaris Magna. Copot Handi Magna dari kepala keluarga. Handi Magna. Hero Magna. Tony Magna. Dicoret dari kakak. Dicoret dari keluarga Magna. Kau tak berhak keputusan atas keluarga Magna. Enak saja. Aku memimpin keluarga ini puluhan tahun. Tanya anggota keluarga Magna. Mereka mau mengakuimu. Kami mengakuinya. Mulai sekarang, kami akan menuntut Chow sebagai ketua. Ikut Pak Shao lebih maju. Daripada si bodoh Handi. Handi si tua, cuma bantu Fendi sekeluarga. Menindas keluarga lain. Aku tak suka dia sejak awal. Kalian. Sudah lihat kan, orang tua bodoh nggak dihormati siapapun. Keamanan, papa mereka pergi. Mereka nggak boleh masuk rumah keluarga Magna. Mati pun nggak boleh masuk aula leluhur. Baik. Charles, kakek salah. Berbelas kasihlah padaku. Lihat kakekmu yang tua ini diusir dari keluarga Magna. Bagaimana aku bisa hidup? Paman bersalah. Paman gak akan berani lagi. Museum sulap itu gak akan minta lagi. Jangan usir aku dari keluarga Magna. Jangan usir aku. Charles, kakak salah. Aku bersalah. Kami tahu, kami bersalah. Sudah tahu salah, kenapa masih berbuat seperti itu? Bawa pergi. Charles, lepaskan aku. Kakak, ayo pulang. Ayo.